Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah para jamaah sholat subuh kita dimudahkan melangkah ke rumah Allah, duduk di taman surganya Allah. Mudah-mudahan sholat kita diterima, doa zikir kita diterima, dan tempat ini, majelis ini menjadi majelis yang diizinkan rahmat Allah turun, sakinah diberikan untuk hati kita, dan kelak Allah memudahkan jalan kita menuju ke surganya. Salawat dan salam selalu terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengajarkan semua jalan mengantarkan kita menuju ke surga, dan sudah menjelaskan semua jalan yang bisa menggelincirkan seseorang masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan jalan-jalan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bisa kita lewati dengan sebaik-baiknya cara, insyaallah. Jemaah, pagi ini kita akan sedikit healing, traveling ke kampung halaman kita. Tujuan terakhir dalam perjalanan hidup kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang sudah mengumpulkan kita di taman surga, semoga kelak Allah mengumpulkan kita di surga bersama-sama, insyaallah. Pagi ini kita akan cerita sedikit, secuil tentang surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dari kisah onta Rasul. Beliau punya beberapa unta. Salah satunya ada yang namanya Qaswa, yang lain namanya Abba. Dan unta milik Rasulullah SAW yang bernama Abba ini unbeatable, kencang, top speednya di atas rata-rata, walaupun ya fiturnya mungkin samalah dengan onta-onta yang lain, hanya nggak bisa dikalahkan. Sampai suatu hari ada Arab Badui punya onta muda, bisa menyusul untanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat merasa risih, kok bisa unta Nabi disusul untanya orang kampung, orang dusun, orang pedalaman. Risih para sahabat karena selama ini satupun tidak ada unta yang bisa menyusul milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Viral. Kalau zaman dulu sudah ada medsos, mungkin web streaming. Guys, lihat, onta Rasulullah sekarang sudah bisa terlampaui. Subiqatil Abba, guys, subiqatil Abba. Abba sudah tersusul. Dan kerisihan para sahabat ini sampai dan bisa dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Respon Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat khususnya dan kepada kita umumnya, cara terbaik ketika memiliki sesuatu yang pada zamannya itu terhebat,
kemudian ada yang bisa melewati. Karena kadang ada satu perasaan kalau selama ini kita itu ada di top posisi yang tinggi, kemudian ada yang berhasil melewati dengan mudah dengan kendaraan yang enteng, ada perasaan gengsi dong, masa selama ini saya di atas bisa disusul dengan mudah, padahal kendaraan ini tercanggih pada masanya. Selama ini nggak pernah ada yang bisa nyusul, sekarang orang Baduy bisa nyusul. Wah, di mana saya harus menaruh muka saya, dan seterusnya. Respon Rasulullah adalah cara terbaik mengajarkan para sahabat dan kita pada umumnya bagaimana ketika hal ini terjadi. Kata Nabi, hadisnya sahih riwayat Bukhari, inna haqqan 'ala Allah alla yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ahu. Inna haqqan 'ala Allah, sesungguhnya hak bagi Allah, keputusan yang sudah tetap dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang diangkat satupun dalam urusan dunia ini kecuali hari berikutnya Allah akan menurunkannya. Inna haqqan 'ala Allah alla yarfa'a syai'an minad dunya. Segala urusan dunia, hakikatnya, ketentuannya, keputusan dari Allah dan takdirnya adalah, sunnah kauniyahnya adalah kalau hari ini diangkat, maka besok harus siap untuk turunkan. Bahkan unta milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menakdirkan dan tidak ada pengecualian gitu ya. Ini hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untanya awet muda, kencang selamanya, dari muda sampai tua, tidak ada yang bisa mengalahkan, sama semuanya. Inna haqqan 'ala Allahi alla yarfa'a syai'an minad dunya, dalam urusan duniawi, illa wada'ahu. Tak ada yang abadi di dunia, dan inilah yang memotivasi, menyemangati hamba Allah saat menginginkan keabadian. Tempatnya bukan di sini, tempatnya hanya di surga. Maka ini memang tema kita masih nyambung dengan khutbah Jumat kemarin. Keabadian inilah yang sering kali menjadi pintu masuk syaitan menggelincirkan seseorang sejak surga sampai hari kiamat. Pintu masuk awal syaitan menggelincirkan Nabi Adam seperti yang Allah ceritakan dalam surat Thaha ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan, maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada Adam. Qala, dalam bisikannya syaitan kemudian menyampaikan, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah saya tunjukkan kepadamu? Ini memang gaibnya setan gitu ya. Gaibnya yang mengantarkan manusia menginginkan keabadian di dunia di tempat yang salah adalah syaitan. Tipu daya syaitan membisikkan kepada manusia supaya ingin abadi di tempat yang salah. Hal adulluka, maukah aku tunjukkan kepada engkau suatu pohon yang bisa membuat engkau abadi. Kita menyebutnya buah khuldi. Buah khuldi itu terminologinya syaitan, karena Allah tidak menyebutnya buah khuldi. Allah hanya menyebut la taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau mendekati pohon ini. Tapi ya, syaitan membungkus satu larangan dengan sebuah packaging yang luar biasa. Pokoknya S4 lah bagian marketing syaitan itu ya. Marketingnya luar biasa. Sesuatu yang haram dan dilarang, tapi bisa dibungkus dengan packaging dan nama yang membuat Adam itu tergoda. Ini namanya syajaratil khuldi. Padahal Allah tidak menyebut syajaratil khuldi.
wa mulkin la yabla, dan pohon ini akan mengantarkanmu kepada kerajaan kekuasaan yang tidak akan pernah binasa. Siapa yang tidak ingin kalau sudah diberi nikmat selamanya berada dalam kenikmatan? Siapa yang tidak ingin kalau sudah hidup selamanya hidup? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Dia berharap kalau bisa umurnya 1000 tahun lagi. Siapa yang tidak ingin kalau sedang sehat, ingin selamanya sehat? Siapa yang tidak ingin kalau punya gigi, selamanya giginya tidak ada yang tanggal? Siapa yang tidak ingin kalau kulitnya mulus, selamanya mulus, tidak ada keriput-keriputnya? Siapa yang tidak ingin kalau rambutnya sekarang bagus, selamanya ingin bagus? Siapa yang tidak ingin di usia muda, ingin muda selamanya? Bahkan siapa yang tidak ingin kembali lagi muda? Nah, siapa yang tidak ingin kalau sedang bahagia, ingin bahagia selama-lamanya? Siapa yang tidak mau kalau sedang punya kekuasaan, power, ingin selamanya berkuasa? Dan siapa yang tidak ingin kalau sedang melimpah hartanya, ingin terus melimpah, ingin terus diberikan kekayaan? Siapa yang tidak ingin kalau sedang populer, ingin selamanya populer, ingin selamanya terkenal? Fitrahnya yang diandus oleh syaitan, yang terbaca oleh syaitan, dan jadi pintu masuk syaitan menggelincirkan manusia. Dan manusia pertama yang tergelincir dari pintu ini adalah Adam alaihissalam. Mau keabadian, mau kekuasaan yang tidak binasa, itulah solusinya. Pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata tipu daya syaitan adalah kepalsuan, dan Adam akhirnya bukan abadi di surga, malah dikeluarkan oleh Allah dari surga. Hanya surga tempat keabadian, sehingga jadi polemik atau jadi diskusi lah. Apakah surganya Nabi Adam adalah surga kita nanti, atau surganya kita nanti adalah surga Nabi Adam dulu? Gitu. Hanya dicabut aturan makan pohonnya dan tidak akan diusir lagi selama-lamanya. Ini bukan pembahasan kita. Yang jelas ujung di surga kita nanti insya Allah tidak ada lagi larangan apapun, semuanya dibolehkan oleh Allah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menggambarkan tentang keabadian di surga dan hal-hal yang selama di dunia diinginkan oleh kita. Yunadi munadin, inna lakum an tahyaw fala tamutu abadan, wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan, wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan, wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Kalau menginginkan keabadian, maka tempatnya hanya di surga. Karena di surga hidup selamanya, sehat seterusnya, muda sepanjang hidupnya, dan selalu akan mendapatkan nikmat selama-lamanya. Kalau Allah menjadikan dunia abadi, maka surga mungkin akan kurang peminatnya. Kalau Allah menjadikan surga ini, kalau Allah menjadikan dunia itu abadi, nggak ada kematian di sini, tidak ada siklusnya, tidak ada naik dan turun, rasanya mungkin orang banyak yang apa yang capek-capek harus mengejar surga. Di sini juga kita hidup selama-lamanya. Fala tamutu abada, fala tasqamu abada, fala tahramu abada, fala tab'asu abada. 4 hal yang akan pasti kita temukan selama kita masih di dunia. Pasti mati, akan sakit, kemudian akan menua dan akan merasakan kesedihan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat 72 dari surat Az-Zukhruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan disebabkan amal yang dulu kalian kerjakan. Dalam hadis riwayat Muslim, bahkan kematian pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya mati juga mati. Yang namanya kematian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setelah penghuni surga semua sudah masuk ke tempatnya, penghuni neraka sudah masuk ke tempatnya. Yuja'u bil mauti yaumal qiyamati ka'annahu kabsyun amlah. Yang namanya kematian kemudian dibentuk, ditampilkan dalam wujud kambing berwarna abu-abu. Amlah itu abu, tapi putihnya jauh lebih banyak daripada hitamnya. Kemudian kambing ini ditegakkan, diberdirikan di antara surga dan neraka. Fayuqafu bainal jannati wan nar, dan dipanggil ahli surga dan ahli neraka. Ya ahlal jannah, ya ahlan nar, hal ta'rifuna hadha? Kalian tahu ini apa? Serempak semua penghuni surga dan neraka ketika melihat kambing putih berwarna, kambing warna abu-abu tadi, semuanya kompak mengatakan, oh ya, kami tahu, itu yang kami alami, itu yang membuat kami meninggalkan kehidupan dunia, itu kematian. Kambing abu-abu, kematian. Sehingga di beberapa keyakinan gitu, wujud kambing adalah gambaran tentang kematian. Kalau di mitologinya Mesir, ya, orang yang sedang meninggal, kepalanya kemudian pakai topeng kambing dan seterusnya lah gitu. Alat melihat. Setiap ahli surga, setiap ahli neraka akan melihat kambing dan tahu bahwa itulah yang disebut dengan kematian. Wujudnya berupa kambing. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Fayashra'ibuna wa yanzuruna wa yaquluna na'am hadzal maut. Fayashra'ibuna wa yanzuruna wa yaquluna na'am hadzal maut. Iya, itu kematian. Fayumaru bihi fayudbah. Kemudian Allah perintahkan untuk menyembelih kambing tersebut. Ya ahlal jannah khuludun fala maut, wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Dengan matinya kematian, maka penduduk surga selamanya akan hidup, penduduk neraka juga selamanya akan hidup. Yang di surga semakin bahagia, yang di neraka akan semakin sengsara. Abadi di surga dan abadi juga di neraka. Nah, sedikit kita gambaran beberapa hadis, cuplikan-cuplikan hadis Rasulullah SAW saat menceritakan tentang surga. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, memang perjalanan sampai akhirnya masuk ke surga itu perjalanan yang sangat panjang. Dari mulai kebangkitannya, kemudian mahsyarnya, dikumpulkan di padang mahsyarnya, kemudian berdirinya, menunggu sidang, menunggu hari pengadilannya, keringatnya, matahari yang didekatkannya, sampai semua manusia datang ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad. Kemudian sidang dimulai. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk berbaris. Neraka didekatkan, surga didatangkan, kemudian hisab dimulai, satu persatu dievaluasi, kemudian buku dibagikan. Ada yang dapat dengan tangan kanan, ada yang dapat dengan tangan kiri, ada yang nerima dari belakang punggungnya. Fa amma wa amma man utiya kitabahu bishimali wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Kemudian setelah buku dibagikan, amalan ditimbang. Buku yang tadi sudah dibagikan ditimbang di mizan. Fa amma man saqut wal wazn yawma idzil haqq. Dan timbangan Allah pada hari itu adalah nyata, hak, ya, realita. Faman saqulat mawazinuhu wa man khaffat mawazinuhu. Ada yang berat, ada yang ringan. Nah, yang ditimbang adalah amalnya, bukunya, dan jasadnya yang dia gunakan dalam beramal. Karena ya, kenapa Allah menimbang setiap amal? Karena pembobotan amal itu
jadi 1 dirham atau 1.000 rupiah, 10.000 rupiah yang didonasikan lebih berbobot di timbangan Allah daripada 100 miliar yang disumbangkan. Kata Rasulullah SAW, 1 dirham bisa mengalahkan 1.000 dirham, karena yang 1 dirham dikeluarkan dari 2 dirham, sementara yang 1.000 masih tersisa banyak ribuan, ratusan ribu dinar di belakangnya. Ada kalanya amalnya sama tapi bobotnya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pencapaian boleh jadi sama-sama hafiz 30 juz, tapi yang satu 30 juznya berangkat dari dia sebelumnya orang kafir, mu'allaf, belajar Iqra puluhan tahun sampai bisa baca, mulai sedikit menghafal sampai akhirnya 30 juz. Sementara yang lain mungkin lahir dari lingkungan keluarga yang hafizah, sehingga lingkungannya lebih kondusif. Sama pencapaiannya tapi beda start mulainya, dan itu lebih berbobot nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majelis taklimnya sama, tapi mungkin ada yang berangkat dengan penuh tantangan, ada yang dimudahkan oleh Allah. Inilah keadilan Allah ketika setiap amal kemudian ditimbang bobotnya masing-masing. Wal waznu yawma idzinil haqq. Setelah ditimbang, kemudian kita akan melewati sirat. Sirat ini jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Sepanjang apa sirat? Selebar neraka jahanam. Karena sirat dibentangkan di atas neraka jahanam, panjangnya sepanjang neraka jahanam. Rasulullah menggambarkan neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali zimam. Satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat. 70.000 dikali 70.000 sekitar 4,9 miliar malaikat yang ditugaskan untuk menarik neraka jahanam dan menahan supaya tidak liar, ditahan oleh 4,9. Satu malaikat ukurannya saat Rasulullah melihat Jibril bisa menutup ufuk timur dan barat. Saat Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam wujud yang sesungguhnya, langit itu tertutup. Satu malaikat. Dan satu saat Rasulullah dengan para sahabat mendengar ada dentuman bunyi yang keras. Kata Nabi, kalian tahu ini bunyi apa? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, ini bunyi batu yang dilempar ke dalam neraka 70-an tahun yang lalu. Dilempar tidak langsung jatuh, tapi dilempar ada waktu sampai akhirnya jatuh ke dasar api nerakanya. Butuh 70 tahun untuk sampai ke dasar neraka. Begitu besarnya, begitu liarnya, begitu dahsyatnya, dan begitu dalamnya. Dan sepanjang itulah sirat dibentangkan di atas jahanam. Kemudian setelah turun dari sirat, berhasil dari sirat, di ujung sirat ada lagi satu jembatan. Ya, sebagian ulama mengatakan ini jembatan terpisah, sebagian ulama yang lain mengatakan ini bagian dari ujung sirat. Namanya Qantarah. Qantarah ini tempat antara surga dan neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan calon ahli surga. Kalau sudah lewat sirat pasti masuk surga. Tapi sebelum masuk surga di atas Qantarah, calon-calon ahli surga akan dibersihkan hatinya, dijernihkan hatinya, dibuat satu hati. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Allah akan cabut semua penyakit-penyakit hati di dalam dada mereka supaya masuk surga semuanya sudah bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Karena surga bukan tempatnya lagi untuk mendengki, surga bukan tempatnya lagi untuk penyakit hati, surga bukan tempatnya lagi untuk punya perasaan yang negatif kepada sesama kaum muslimin. Kalau sudah dicabut di atas Qantarah ini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Nanti di surga bisa duduk ngobrol bareng. Yang dulu punya masalah di dunia, maka di atas Qantarah akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah membunuh sahabat, ya, di surga insya Allah tak akan ada masalah. Khalid pernah membunuh sahabat yang ditugaskan di atas
bukit pemanah. Wahsy pernah membunuh Hamzah. Sofwan bin Umayyah pernah menyiksa sifulan sahabat Rasul. Bayangkan pertemuan antara Wahsy dengan Hamzah di surga kalau tidak ada Qantarah. Sehingga tidak ada lagi kalimat yang mungkin pernah kita baca di media sosial, daripada satu surga dengan dia, mendingan saya surga yang lain. Ya Rabb, kok ketemu dia lagi di surga, ya Rabb pindahkan saya ke surga yang lain. Nggak ada cerita seperti itu kalau sudah masuk surga, karena sudah dibersihkan di Qantarah. Yang dulu punya masalah di dunia, maka di atas Qantarah akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah membunuh sahabat, ya di surga insya Allah nggak akan ada masalah. Khalid pernah membunuh sahabat yang ditugaskan di atas bukit pemanah. Wahsy pernah membunuh Hamzah. Sofwan bin Umayyah pernah menyiksa sifulan sahabat Rasul. Bayangkan pertemuan antara Wahsy dengan Hamzah di surga kalau tidak ada Qantarah. Sehingga tidak ada lagi kalimat yang mungkin pernah kita baca di media sosial, daripada satu surga dengan dia, mendingan saya surga yang lain. Ya Rabb, kok ketemu dia lagi di surga, ya Rabb pindahkan saya ke surga yang lain. Nggak ada cerita seperti itu kalau sudah masuk surga, karena sudah dibersihkan di Qantarah. Selesai dari Qantarah, manusia kemudian dikumpulkan, dikelompokkan sesuai dengan amalnya masing-masing sebelum masuk surga. Sesuai dengan jumlah pintu surga, setiap orang akan dikelompokkan sesuai dengan pintu-pintu yang ada di surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang yang bertakwa akan dikirim masuk surga rombongan-rombongan, ya. Rombongan al-ukhuwah, rombongan ahli ta'lim, rombongan ahli sholat berjamaah. Ada yang dipanggil dari semua pintu. Kalau sekarang mungkin terima SMS dari malaikat penjaga pintu, ini panggilan. Kalau zaman sekarang begitu ya, kita bawa handphone ke akhirat, dipanggil oleh malaikat penjaga pintu sholat, sudah ditunggu oleh rombongan. Ada lagi panggilan dari malaikat penjaga pintu sedekah, Anda sudah dipanggil. Ada 8 panggilan, semua malaikat memanggil karena nama kita ada di list rombongan semua pintu. Ada yang seperti ini? Ada orang yang dipanggil dari semua pintu karena dia multi talent yang sesungguhnya. The real multi talent adalah orang yang akan dipanggil dari semua pintu surga. Bahkan wanita juga bisa dipanggil dari semua pintu surga. Kata Rasulullah, syaratnya cuma 4. Salat khamsaha, shamat syahraha, hafizat farjaha, wa ata'at zawjaha. Salatnya dijaga, saum Ramadan dikerjakan, kehormatannya dipelihara, dan suaminya ditaati. Maka wanita ini akan dipanggil dari pintu surga manapun yang dia suka. Terserah. Saya mau masuk dari pintu sholat, silakan. Mau dari pintu sedekah, silakan. Dan karena pintu surga ini ada banyak, artinya cara kita untuk mengejar surga juga beragam. Dan tidak perlu dinyinyiri mereka yang memang luar biasa dalam satu ibadah, tapi mungkin dalam ibadah sunnah yang lain kurang. Boleh jadi yang istimewa ibadah inilah yang mengantarkan dia ke surga. Ada orang yang memang ini yang wajibnya tentu dikerjakan semua, harus gitu ya. Tapi dalam masalah sholat malam, mungkin orang ini orang yang paling berat luar biasa. Tapi dalam bab sedekah ringan, tangannya luar biasa. Boleh jadi itulah yang akan menjadi sebab dia masuk surga. Dari pintu sedekah lah Allah akan memanggil orang tersebut, atau sebaliknya dan sebaliknya. Dan di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menggambarkan luasnya pintu surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi annama baina misra'ain min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra. Jarak antara dua pintu. Ini gambarannya pintu surga itu bukan pintu rolling door, tarik ke bawah,
kemudian dibuka ke atas atau digeser-geser gitu ya, atau seperti di mall coba kan. Tapi pintunya dia punya dua pintu, misra'ain, dia punya dua pintu yang dari sini ke sini jaraknya seperti dari Mekah ke Hajar. Dulu namanya Hajar, sekarang namanya Qatar, Bahrain gitu. Wilayah paling timur Jazirah Arab. Atau kama baina Makkah wa Busra. Busra ini sekarang Dir'a, bagian selatan sedikit. Seorang ulama dari Yaman, Syekh Abdul Majid Az-Zindani, beliau sudah wafat, semoga Allah merahmati beliau, pernah mengukur antara Makkah dengan Hajar dan Makkah dengan Busra. Apalagi sekarang udah ya ada website distance.io, tinggal mengukur dengan garis lurus, tentunya bukan bulak belok jarak kendaraan, jarak jalan. Kata beliau, kata Syekh Abdul Majid Az-Zindani, setelah diukur Mekah Hajar dan Mekah Busra, itu presisi jaraknya sama persis. Dan ini bentuk nubuwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benarnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang tidak pernah mengukur pakai website Google Maps, distance.io dan seterusnya, tapi beliau bisa menyampaikan dengan presisi kalau Mekah ke Hajar itu jaraknya seperti Mekah ke Busra, dan ditariknya garis lurus, kurang lebih ya, kalau dikilometerkan sekitar 1273 km kurang lebih gitu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, begitu luasnya, apakah saat itu akan kosong? Kata Rasulullah, wa innahu la yatuzahamu alaihin nas. Seluas itu pintunya, satu pintunya antara ujung sini sampai ujung sini, tapi hari itu pintunya akan dipenuhi oleh manusia. Jadi ini 1273, ini 1273, kemudian dibuka pintunya dan semua orang berbondong-bondong penuh saat itu pintu surga. Memang ukuran manusianya juga tidak seperti sekarang. Ya, ukuran manusianya dikembalikan seperti pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam, akan dikembalikan dengan postur tubuh setinggi 60 ziro, sitina ziro. Ziro itu dari ujung jari sampai ujung siku. Hanya para ulama juga berbeda pendapat, apakah zironya Rasulullah atau zironya Nabi Adam, atau zironya Nabi Adam ketika turun ke dunia. Ala kulli hal, kalau diukur dengan zironya kita, lengan kita sekitar 50 cm kurang lebih. 1 ziro 50 cm, maka 60 ziro sekitar 30 meter ya, 30 meter. Jadi badannya lebih besar, kulitnya lebih tebal, volume otaknya lebih besar gitu. Dan boleh jadi kenikmatan jasadinya juga lebih dahsyat. Nanti kita akan lihat beberapa hadis Rasulullah. Ini kalau kita mengilustrasikan kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia, karena tubuhnya lebih besar, maka perutnya juga lebih besar. Untuk menikmati makanan surga itu bisa lebih puas gitu. Makan ini, belum cukup, makan ini. Anda melihat luasnya pintu surga. Abaikan gambarnya, ini hanya AI saja begitu ya, sebagai ilustrasi. Karena seindah apapun bayangan kita tentang surga, aslinya surga itu jauh lebih. Wala khatara ala qalbi bashar. Meskipun terbayang indahnya, tapi surga lebih indah aslinya. Atibabal jannah yaumal qiyamah, dalam hadis yang panjang di riwayat Muslim ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pintu surga di hari kiamat. Fa'astaftih. Di riwayat yang lain Rasulullah memegang hilaqul jannah, memegang pintu belnya surga. Sampai kata para sahabat, dan Rasulullah membuat perumpamaan seperti sedang mengetuk pintu. Fa'astaftih. Kemudian saya mengetuk pintu surga, minta dibukakan.
Fayaqulul khazin, penjaga pintu surga bertanya, "Man anta?" Siapa? Faqul, "Muhammad." Saya Muhammad. Fayaqul, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Saya hanya diperintahkan membuka pintu surga kepada engkau sebelum siapapun. Beliau Rasul yang terakhir, tapi akan menjadi orang pertama yang masuk surga. Kita adalah umat yang terakhir, tapi akan menjadi umat yang membersamai Rasulnya masuk surga lebih dulu. Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Bayangkan, ini rombongan sudah bersama Rasulullah SAW. Rombongan pertama yang masuk surga. Karena ada yang masih di atas Qantoroh, ada yang di Sirat, dan auzubillah ada juga yang tergelincir di bawah. Ini kita sedang cerita rombongan pertama yang membersamai Rasulullah SAW sudah ready di depan surga. Khususnya rombongan pertama adalah mereka yang memang masuk surga tanpa hisab. Sejak dibangkitkan langsung dipercepat perjalanannya di depan pintu surga. Bahkan kata Ibnu Qayyim, sebelum timbangan ditegakkan, rombongan ini sudah disegerakan dengan entah private jet atau apa begitu, sudah diberikan tumpangan yang sangat cepat dan sudah disiapkan tempatnya di depan pintu surga. Mereka nggak akan bisa masuk sebelum Rasulullah SAW. Bapak Ibu bayangkan, Rasulullah mengetuk, "Siapa?" "Muhammad, bika umir la aftahu li ahadin qabla." Kemudian dibuka semuanya. Semerbak wanginya langsung tercium. Yang kata Rasulullah, wanginya bau, wanginya surga bisa tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. 500 am. Silahkan tarik nafas. Kecium wanginya. Berarti masih jauh. 500 tahun perjalanan. Para sahabat ketika mereka mau berjihad, datang ke tempat yang diprediksi akan jadi tempat perangnya, kata Anas bin Nadhr di perang Uhud, "Saya mencium bau surga di Uhud ini." Dan Anas bin Nadhr syahid di perang Uhud. Banyak para sahabat yang sebelum berjihad, ada bau surga di sini. Karena baunya, wanginya bisa tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Dibuka pintu surga, wanginya tercium, dan setiap orang ingin, "Ya Rabb, ya Rabb, segerakan saya masuk." Kata Nabi dalam hadis tentang Qantoroh, setiap orang ketika masuk surga, dia lebih tahu tempatnya dibandingkan rumahnya ketika di dunia. Kalau kita pulang ke rumah, insya Allah nggak akan nyasar. Kita masuk rumah yang ada di surga juga nggak akan nyasar sama sekali. Kok bisa? Padahal baru pertama kali. Karena sejak dia meninggal dunia, dimasukkan ke dalam kubur, kalau dia di surga, setiap hari akan diperlihatkan, "Ini rumahmu, ini jalannya, ini rumahmu, ini jalannya." Setiap hari dia menghafalkan, "Oh, petanya begini, oh terbayang." Sama seperti orang kalau mau pergi umroh atau haji, setiap hari dia dikasih tahu, "Nah, ini Masjidil Haram, ini hotelnya." Kemudian dia tiap hari dia lihat, "Oh, turun dari hotel, sebelah kanan ada toko ini, ada toko ini." Baru pertama kali umroh, dia sudah banyak cerita. "Nanti keluar dari kamar, di hotel kita itu ada toko ini, toko ini." Udah sering umroh? Enggak, baru pertama kali. Kok bisa hafal lancar? Google Maps. Setiap hari lihat Google Maps. Setiap hari diperlihatkan, "Ini tempatmu di surga, ini tempatmu di surga." "Ati babal jannati yawmal qiyamati fa astaftih fa yaqulul khazin, man anta?" Fa yaqul Muhammad, fa yaqul, "Bika umir la aftah li ahadin qablak." Dan ketika masuk surga, rombongan-rombongan itu saling pegangan. Kita bareng-bareng di dunia, sekarang kita bareng-bareng ke surga. Maka Bapak Ibu, perbanyak kebersamaan dengan orang-orang saleh supaya kita bisa ikut dengan rombongan manapun, yang penting masuk surga. Rombongan masuk surga. Dalam surat Az-Zumar, ya Allah menggambarkan rombongan-rombongan yang masuk surga ini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha
عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Assalamualaikum, selamat Pak, selamat. Dibuka pintu surga, malaikat sudah berbaris dan memberikan welcome greet. Assalamualaikum. Tibtum, masuklah surga ini dalam keadaan bahagia dan kekal. Di hadis riwayat Tirmidzi dan Muslim, Rasulullah SAW memberikan beberapa sifat orang-orang yang akan menjadi rombongan pertama masuk surga. Mereka adalah fuqaraul muslimin, fuqaraul muhajirin. Bapak, Ibu mau jadi rombongan pertama? Kalau melihat ke sini sih pengen gitu ya. Tapi kalau melihat berarti guru fakir dan seterusnya. Mereka jadi rombongan pertama, tapi bukan berarti yang belakangan masuknya lebih bawah derajatnya. Belakangan masuknya karena panjang pertanggungjawaban, tapi ketika masuk bukan berarti mereka lebih bawah tempatnya. Ini karena saat di dunia mereka tidak diberikan banyak titipan, di akhirat mereka nggak akan banyak pertanyaan. Jadi lebih cepat masuknya. Qabla al-aghniya binisfi yaumin wa huwa 500 'am. Kalau di riwayat Tirmizi 500 tahun. Kok beda dengan hadis riwayat Muslim hanya 40 tahun? Karena beda orangnya. Kalau di hadis Tirmizi itu fuqaraul muslimin, umumnya kaum muslim. Kalau di hadis riwayat Muslim fuqaraul muhajirin. Jadi kalau orang muhajirin ya jaraknya cuma 40 tahun. Karena Abdurrahman bin Auf misalnya, ada yang tahu warisan Abdurrahman bin Auf supaya terbayang berapa banyak hartanya? Kita hitung warisannya. Ini dalam kitab Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'ad. Kata beliau, Abdurrahman bin Auf punya 4 istri dan 28 anak. Satu istrinya dapat warisan 80.000 dinar. Memang pagi-pagi kalau belum sarapan agak susah menghitung angka gitu ya. Satu dinar itu 4/4 emas murni. Satu dinar 4/4 emas murni, 4/4 gram emas murni. Kalau sekarang emas itu seharga 1.300.000 ya, 1.250.000 kurang lebih. Berarti satu dinar sekitar ya gampangnya 5 juta lah begitu, biar mudah untuk menghitungnya. Kalau satu dinar 5 juta, zaman dulu satu dinar bisa untuk beli satu kambing yang besar. Sampai sekarang juga sama 5 juta bisa. Kalau satu dinar 5 juta, tolong kalikan dengan 80.000. Juta nolnya 6, 10.000 nolnya 4. 400 miliar satu istri. Istri 4, kalau dalam ilmu waris, istri kalau punya anak maka mendapat 1/8. Kalau nggak punya anak, bagiannya 1/4. 1/8 itu mau istrinya 1, mau istrinya 2, mau istrinya 3, mau istrinya 4, 1/8. Berarti kalau istrinya 4, 1/8 dibagi 4. Satu istri 1/32. 1/32-nya 400. Ya, silahkan dikali 32 dikali 4. Banyaklah pokoknya gitu ya. Menghitungnya saya sudah liar. Itu baru cashnya. Yang namanya warisan kan bukan cuma uang cash, belum tanahnya, belum kudanya, ya, belum ontaknya, belum dombanya, bahkan belum wasiatnya. Karena sebelum dibagi waris harus dikeluarkan dulu untuk wasiat. Maksimal wasiat boleh dikeluarkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Ya. Ini harta murni milik Abdurrahman bin Auf, bukan harta istrinya, bukan penghuni, bukan harta milik orang lain. Warisannya saja berupa uang cash 32 dikali 400 miliar.
rupiah. 32 dikali 80.000 dinar. Wasiatnya, di antara wasiat Abdurrahman bin Auf, setiap prajurit Badar yang masih hidup mendapatkan 400 dinar satu orang. Sampai Utsman bin Affan kebagian. Tapi kan Utsman bin Affan gak ikut perang Badar. Betul, beliau gak ikut perang Badar, tapi oleh Rasulullah dibagikan ghanimah juga. Karena alasan Utsman tidak ikut dalam perang Badar, ngurus istrinya yang sedang sakit, ngurus putri Rasulullah SAW yang sedang sakit. Pulang Rasulullah dari perang Badar dapat bagian ghanimah juga. Maka wasiatnya Abdurrahman bin Auf, setiap prajurit Badar dapat 400 dinar, Utsman juga kebagian. Sebagaimana di zaman Rasulullah, Utsman juga kebagian ghanimahnya. Sekarang dikali 400 dinar dikali 100, 40.000 dinar kali 5 juta 200 telah gitu ya, saya gitu. Dan seterusnya. Nah, fuqaraul muhajirin mereka masuk surga duluan 40 tahun, sementara aghniyanya 40 tahun belakangan. Kenapa jaraknya hanya 40 tahun tidak 500 tahun? Karena mereka muhajirin. Ala kulli hal, yang masuk duluan bukan berarti bukan berarti surganya lebih tinggi. Karena ada umat sebelum kita masuk surganya juga belakangan. Umat Nabi Muhammad masuk surganya duluan, umat-umat yang lain masuk surganya belakangan. Yang masuk surganya belakangan belum tentu surganya nanti lebih bawah dari yang duluan. Hanya tentunya kalau sudah masuk surga kan sudah beres dengan semua perjalanan. Hadis riwayat Bukhari tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada rombongan pertama. Awwalu zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatal badri walladzina ala ithrihim ka'ashaddi kawkabin idha'atan qulubuhum ala qalbi rajulin wahid la ikhtilafa bainahum wa la tabaghud likulli imri'in minhum zawjatan kullu wahidatin minhuma yura mukhu saqih. Rombongan pertama yang masuk surga itu wajahnya bagaikan bulan purnama, bersih, putih. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, memutih dan bersinar. Ini punten, jangan memaknai hadis seperti ini dengan rasis begitu ya. Wah, hitam berarti Bilal kan hidung dan seterusnya. Ustaz, gimana kalau kulit saya gelap? Kasihan pasangan saya punya kekasih gelap. Siapa kekasih gelapnya? Saya kekasihnya gelap warna kulitnya. Hitam dan putih, hitamnya Bilal jauh lebih mulia daripada putihnya Abu Lahab. Ini bukan masalah rasis. Suratil qamari lailatal badr, wajahnya putih seperti bulan purnama dan rombongan berikutnya bagaikan bintang yang sangat cerah cahayanya. Hati mereka satu. Orangnya kalau di dunia kembar, tapi mungkin hatinya bisa beda, isi pikirannya bisa berbeda. Tapi di akhirat, di surga, hati semuanya sama. Dan tidak ada lagi yang namanya penyakit hati, tidak ada lagi perselisihan, kebencian. Setiap mereka memiliki 2 bidadari minimal zaujatan. Di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan di surga tidak ada yang azab, tidak ada yang single jomblo di surga. Maka kalau meninggal dalam keadaan jomblo di dunia, di akhirat pasti Allah akan berikan pasangannya. Jadi bukan berarti akhirnya nikah di surga di mana itu. Bukan ke situ arahnya, bukan ke situ anjurannya. Tapi siapa yang meninggal dan pasangannya belum ada, atau ada ketika di dunia tapi pasangannya masuk neraka, maka di surga Allah akan berikan jodohnya. Asiyah istrinya Fir'aun, ya Fir'aunnya masuk neraka, Asiyahnya masuk surga. Lalu siapa jodohnya Asiyah di surga? Kita lihat bersama. Tapi siapa yang meninggal dan pasangannya belum ada, atau ada ketika di dunia tapi pasangannya masuk neraka, maka di surga Allah akan berikan jodohnya. Asiyah istrinya Fir'aun, ya Fir'aunnya masuk neraka, Asiyahnya masuk surga. Lalu siapa jodohnya Asiyah di surga? Kita lihat bersama. Maryam
Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Di dunia nggak punya pasangan, di akhirat siapa pasangannya? Nanti kita lihat. Beberapa riwayat, beberapa penjelasan, nanti dijodohkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, setiap orang akan punya pasangannya. Kullu wahidatin minhuma. Kemudian Rasulullah menggambarkan kecantikannya. Bapak Ibu, kalau kita lihat hadis ini, apapun yang bisa membuat manusia tertarik dengan surga, di hadis ini itu ada. Mungkin ada orang yang tertarik dengan kecantikan wajah atau keindahan wajah. Penghuni surga wajahnya mereka bersinar terang. Mungkin ada yang tertarik dengan surga itu, tempat yang tidak ada lagi perselisihan. Saya ingin tempat yang seperti ini. La ikhtilaf wa la tabaghud. Mungkin ada yang tertarik dengan surga karena saya akan diberikan bidadari, saya akan diberikan istri yang cantik, pasangan yang indah, pasangan yang cantik. Saking cantiknya, yura mukhu saqiha min wara'i lahmiha. Ini bukan horor, ya. Horor sampai tulangnya kelihatan, bukan horor, tapi saking cantiknya, saking beningnya, sampai sum-sum tulangnya bisa terlihat dari balik ototnya. Mungkin ada yang tertarik dengan keindahan spiritual di surga, yang nafasnya itu jadi tasbih. Ya, yusabbihunallaha bukratan wa 'ashiyya. Setiap saat mereka senantiasa bertasbih. Ilham yang diberikan oleh Allah. Kalau di dunia kita bernafas tanpa disadari, kalau di surga kita akan bertasbih sadar atau tidak sadar. Karena setiap melihat sesuatu, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semua pemandangan menggambarkan kesempurnaan Allah. La yasqamun, la yamtakhidun, la yamsukun. Enggak sakit, tidak beringus, tidak meludah, dan perkakasnya. Barangkali ada orang-orang yang senang koleksi perkakas mahal, limited edition, maka di surga tempatnya yang paling istimewa. Wa amsyatuhumudz dzahab. Barangkali ada yang di dunia senang dengan beauty care, perawatan kecantikan, maka di surga sisirnya saja terbuat dari emas. Wa waqudu majamirihim al-alwah. Barangkali di dunia ada yang senang dengan tempat perapian karena dia tinggalnya di kutub misalnya. Kalau melihat ada tempat perapian itu indah dan seterusnya. Nah, ini luar biasa. Ada satu hadis yang menggambarkan, hadis riwayat Muslim. Kalau surga yang paling tinggi, Rasulullah hanya bisa menggambarkan dengan kata-kata yang bahasa kita sekarang, Nabi pun speechless untuk menggambarkannya. Bapak Ibu, orang itu bisa menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang dia kenal sekarang, membayangkan sesuatu dengan yang dia kenal hari ini. Punten ya, ini kita ceritanya mundur ke abad atau mundur ke zaman Firaun, atau mundur ke 10-20 abad yang lalu. Tolong Bapak Ibu ceritakan ke orang-orang yang hidup 10 abad yang lalu, 20 abad yang lalu. Tolong ceritakan apa itu pesawat terbang. Apa itu pesawat terbang? Bagaimana cara kita menjelaskan pesawat terbang ke orang yang tidak pernah melihat pesawat terbang? Kira-kira deskripsinya akan seperti apa? Bapak Ibu, nanti di masa depan, saya datang dari masa depan. Di masa depan itu ada yang namanya pesawat terbang. Apa itu pesawat terbang? Pesawat terbang itu, mereka hanya punya onta, mereka hanya kuda-kuda, mereka hanya punya keledai. Paling ditarik gerobak di belakang begitu. Pesawat terbang itu seperti kuda yang bisa ditunggangi, punya sayap dan bisa terbang. Kita hanya bisa menggambarkan orang dengan apa yang mereka pahami saat itu. Betul? Susah untuk menggambarkan. Bayangkan Rasul yang tinggal di padang pasir menggambarkan sesuatu di masa depan harus dengan bahasa yang bisa difahami oleh 14 abad lalu. Sehingga kesimpulannya Rasulullah pun speechless. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar
Pokoknya seindah apapun yang pernah kita lihat di dunia, surga itu jauh lebih indah. Seindah apapun yang pernah kita dengar di dunia, surga jauh lebih indah. Seindah apapun bayangan yang ada di benak kita, surga jauh lebih indah. Karena sulit untuk mendeskripsikan sesuatu yang nggak kelihatan, hanya bisa dengan Jadi pesawat terbang itu seperti burung, dia bisa terbang, ada sayapnya, tapi bisa dinaiki orang. Burung bisa dinaiki orang. Burung kan kecil, tapi burung ini dari besi. Burung dari besi, susah digambarkan. Ya, manusia terakhir masuk surga. Sebagai perumpamaan, kalau sulit untuk membayangkan keindahan yang paling tinggi, silahkan bayangkan keindahan surga yang paling rendah. Kata Nabi, orang terakhir yang masuk surga adalah orang yang terakhir keluar dari neraka. Jadi manusia itu masuk surga ada 3. Ada yang najin salim, ada yang najin makhdus, ada yang makdusun fi nari jahannam. Yang pertama ada yang selamat dari sirat dalam keadaan bersih tanpa luka. Di antaranya rombongan pertama yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang najin makhdus, ada yang masuk surga selamat dari sirat tapi penuh luka, dicakar dari kanan, dicakar dari kiri, dicakar dari kanan, kepleset sana sini dan seterusnya, tapi masih selamat juga. Dan ada yang ketiga yang tergelincir dulu masuk ke neraka, dibersihkan oleh Allah, setelah itu dikeluarkan dan masuk surga. 3 jenis golongan orang yang akan masuk surga. Tentu kita berharap masuk surga tanpa harus terluka, apalagi masuk neraka. Makanya doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan di akhirat tanpa harus singgah atau terkena api neraka. Wa qina adzabannar. Manusia terakhir yang masuk surga adalah manusia terakhir yang keluar dari neraka. Dia merangkak keluar dari neraka habwan. Kemudian Allah berfirman, idhab wadkhulil jannah, pergi masuk neraka. Sambil merangkak dia jalan. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'ah. Dia berhalusinasi, berkhayal, pino geningan surga teh. Balik lagi, ya Allah, surga penuh. Enggak ada tempat sepertinya buat saya. Kata Allah, masuk. Pergi masuk. Datang sampai 3 kali, ya Allah, penuh. Sampai akhirnya yang ketiga, kata Allah, masuklah engkau ke dalam surga dan aku akan memberikan kepadamu kenikmatan dunia 10 kali lipat. Sampai hamba ini merasa ngenyek, gitu, disungkun, kata orang Sunda. Atas kharbi atadhak bi wa anta rabbul alamin. Ya Rabb, tong kieu teh atau hari nyindir nyempet dan nyungkun teh. Masa hamba yang seperti ini yang sudah disiksa lama di neraka dikasih kenikmatan yang begitu luar biasa. Atadhak bi, ini teh ngolok-ngolok ya Allah. Ngejek saya. Sampai Rasulullah ketawa menceritakan ini. Saking bahagianya, saking bingung, perasaannya bercampur aduk. Benar gitu, tapi piraku maknya tapi kan saya mah ahli neraka, baru keluar dari neraka. Tapi dah ini Allah, manya Allah pengherian. Atadhak bi atas kharbi wa anta rabbul alamin. Itulah kata Rasulullah, itulah penduduk surga yang paling rendah kedudukannya. Bahasa lainnya begini, nikmat terendah ahli surga itu planet bumi dengan semua nikmat yang ada di dalamnya, dengan semua lahan tambangnya, dengan semua wanita cantiknya, dengan semua sumber daya alam dan mineral yang ada di darat dan di lautnya, dengan semua hewan-hewan dan makanan yang ada di dalamnya, semuanya untuk Anda. Tapi tidak hanya 1 planet, 10 planet bumi dengan nikmat yang ada di dalamnya untuk Anda. Pak Bu, bayangkan saja orang yang hari ini secara harta paling kaya raya, kira-kira apa yang sudah dia punya? Siapa orang yang paling kaya materinya sekarang yang terkenal teh? Elon Musk, Bill Gates misalnya. Kira-kira apa yang dia punya di dunia ini? Harta pasti ada,
Tapi kayaknya Elon Musk istrinya cuma satu. Bill Gates misalnya begitu. Bill Gates juga entah cerai atau gimana begitu. Ada masalah rumah tangga begitulah pokoknya. Semua nikmat yang dimiliki. Tapi kan Elon Musk hanya punya harta tapi tidak punya kuasa, nggak punya tentara, nggak punya power. Sebutlah Fir'aun misalnya, atau Qarun, atau Fir'aun. Fir'aun harta ada, tentara ada, kekuasaan juga ada, ya, wanita dayang-dayang juga banyak. Tapi kan kekuasaan Fir'aun hanya di Mesir. Masuk ke kota Madian, Fir'aun sudah nggak punya power di sana. Dan itulah rahasia kenapa Nabi Musa perginya ke Madian, karena Madian tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Mesir. Sampai Nabi Musa dari Mesir, Nabi Musa lari ke Madian. Di Madian Nabi Musa selamat. Najauta minal qaumiz zalimin. Gitu. Cerita Nabi Musa yang lari dari Mesir karena nggak sengaja membunuh orang. Untuk menyelamatkan dirinya, Nabi Musa pergi sampai ke Madian. Sedahsyat-dahsyatnya kekuatan Fir'aun, ternyata wilayah kekuasaannya nggak nyampe ke Madian. Tapi bagi orang terakhir yang masuk surga, nilai terendah kenikmatan surga itu adalah orang yang diberikan semua nikmat di planet bumi dikali 2, dikali 3, dikali 4, dikali 5, dikali 10. Dia penguasa daratan dan lautan. Dia penguasa semua wanita, semua pria yang ada di sana. Pelayannya sebanyak manusia yang pernah Allah ciptakan di dunia. Bayangkan Bapak Ibu menguasai satu planet, semuanya jadi pelayan kita. Mau pergi kemana? Mau pergi ke Hawaii? Wah, sudah ada yang mengantarkan ke sana, sudah ada yang melayaninya, sudah ada kapal bootnya dan seterusnya. Satu planet ini memudahkan kita menggambar keindahan surga dengan keindahan dunia. Yang paling terakhir masuk surga adalah yang diberikan dunia, dan 10 kali lipatnya. Di hadis riwayat Ahmad, luar biasa ya. Penghuni surga akan diberikan oleh Allah 100 kali kekuatan laki-laki ketika di dunia. 100 kali, Pak. Kenapa 100 kali? Karena nikmatnya begitu banyak. Dan kalau bicara syahwat dan jima di hadis ini, bidadarinya juga banyak. Jadi misalnya, Pak, siapa yang menjadi contoh di sini? Bidadarinya diberikan oleh Allah sekian. Bidadari 1 sini. Selesai. Bidadari 2 ke dia. Bidadari 3 ke sini. Ngantri semuanya begitu. Ngantri. Quwat mi'ata rajulin fil akli wasyurbi wasyahwati wal jima'. 100 kali kekuatan laki-laki perkasa. Faqala rajulun minal yahud. Ini berarti Rasulullah ceritanya di Madinah karena ada orang Yahudi. Dan orang Yahudi ketika mendengarkan gambaran kenikmatan surga, dia membayangkannya dengan kenikmatan dunia. Wahai Muhammad, kalau dia makan dan minum, berarti dia akan buang hajat. Takunulahul hajah, maksudnya dia punya kebutuhan buang hajat. Seolah orang Yahudi ini hanya memahami bahwa surga itu hanya sekedar kenikmatan spiritual, tidak ada kenikmatan materialnya. Sementara Rasulullah ketika menjelaskan kenikmatan surga itu fisiknya kita merasakan nikmat, secara spiritual juga kita merasakan kenikmatan. Saat Rasulullah cerita makan minum, oh berarti akan buang hajat. Kata Nabi, betul, akan buang hajat, tapi yang keluar dari tubuhnya adalah araq yafidhu min jildi. Keringat keluar dari kulitnya, dan di hadis yang lain keringatnya pun akan wangi seperti kasturi. Tidak bau ketek. Lagi viral bau ketek sekarang gitu ya. Semakin banyak makan, semakin wangi badan. Betul? Semakin banyak makannya, semakin keluar hajatnya dan semakin wangi badannya. Kalau di kita kan ya nggak bisa begitu. Semakin banyak makannya, semakin sakit perutnya, semakin sering ke toiletnya, semakin sering mulesnya, semakin bau tubuhnya, dan seterusnya. 100 kali rasa nikmat di dunia. Saya menemukan hadis ini. Hadis riwayat Muslim. Yang kalau dengan bahasa dunia ini fine dining ala surga, gitu ya. Abdullah bin Salam, Yahudi yang masuk Islam,
Jadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk Islam bertanya pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Nabi. Kata Abdullah bin Salam, "Fama tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah?" Wahai Abul Qasim, wahai Muhammad, makanan pembuka ahli surga saat mereka masuk, welcome drink dan welcome foodnya apa? Kata Nabi, welcome foodnya adalah ziyadatu kabidin nun. Riwayat yang lain ziyadatu kabidil hud. Kelebihan dari hati paus, livernya paus. Saya pernah googling gitu. Bapak Ibu mungkin yang latar belakang kesehatan bisa dikoreksi. Minyak paus atau minyak hiu, manfaatnya untuk kesehatan. Tapi tentu makanan surga tidak sama dengan makanan dunia. Kalau di dunia, punten, sesehat apapun makanan di dunia, kalau berlebih dampaknya lebih buruk, madaratnya lebih besar. Air kelapa memang sehat, tapi kalau terlalu banyak juga buruk bagi tubuh. Madu memang bagus, tapi kalau over juga nggak baik gitu. Tapi di surga nggak ada yang namanya haram dan tidak ada yang namanya tidak thayyib. Semuanya halal dan semuanya thayyib, tidak ada dampak negatif. Fama ghidha'uhum ala ithriha, kata Abdullah bin Salam. Lalu apa ghidha'nya, makanan setelahnya, main course-nya, makanan utamanya? Yudharu lahum thurul jannah alladhi kana ya'kulu min atrafiha. Sapi surga akan disembelihkan kemudian dihidangkan untuk mereka. Fama syarabuhum alaih, minumnya adalah salsabila dicampur dengan jahe. Jahe itu minuman surga ya. Di surat Al-Insan, ainam fiha tusamma salsabila. Gimana surat ayatnya? Zanjabila ainan fiha tusamma salsabila wa yatufu alaihim. Di surat Al-Insan ayat ke-17, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Bagus jadi nama anak, Salsabila, nanti panggilannya Bella. Salsabila. Jadi jahe itu minuman penghuni surga. Nah, berlatihlah untuk masuk surga dengan minum jahe. Campuran jahe. Tapi jahe surga tentu beda dengan jahe dunia. Ini tadi kita sampaikan bagaimana Rasulullah SAW speechless menggambarkan keindahan surga yang sesungguhnya, karena gambaran surga kalau dideskripsikan dengan apa yang ada di dunia itu susah dijelaskan. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Terakhir sebagai penutup, beberapa hadis tentang gambaran nikmat surga. Yang pertama, postur tubuh. Tadi tubuhnya dikembalikan seperti Allah pertama kali menciptakan Nabi Adam. Yang kedua, usianya akan kembali dimudahkan di usia sekitar 33-an. Hingga ada seorang nenek tua yang dibecandai oleh Rasul sampai nangis gitu. Ya Rasulullah, nenek rajin sholatnya, nenek sudah ibadah, kira-kira nenek bisa masuk surga nggak ya Rasulullah? Hah? Nenek masuk surga? Nggak ada nenek-nenek di surga. Ah, benar ya Rasulullah, nggak ada nenek-nenek nggak bisa masuk surga? Nggak ada nenek. Ya Rasulullah, capek-capek nenek ibadah, nenek nggak bisa masuk surga. Rasulullah tersenyum. Jadi bercandanya sampai nangis gitu ya. Dibercandain sampai nangis sama Rasul. Kata Rasulullah, nenek nggak ada nenek-nenek di surga. Nanti nenek kalau masuk surga bakal balik lagi muda, bakal awet muda di sana. Bukan hanya kembali muda, tapi akan awet muda. Begitu ya Rasulullah. Makin semangat lagi ibadahnya. Jadi kalau ingin awet muda bukan dengan botox, awet muda bukan dengan oplas, awet muda itu dengan masuk surga. Awet muda itu dengan amal soleh mengejar surga. Makanan dan minuman tadi ya sedikit disampaikan, dengan minuman yang beragam, dari madu, dari air, dari susu, dari khamar yang tidak memabukkan. Perkakasnya aniyatuhum min zahab. Siapa yang menggunakan perkakas dari emas di dunia, maka Allah tidak akan berikan perkakas di surganya.
Pakaiannya dari sutra, ada sutra tipis, ada sutra tebal. Sutra tipis sundus, sutra tebal istabrak. Siapa yang mengenakan pakaian sutra di dunia, di surga Allah tidak akan berikan pakaian sutra. Bagi laki-laki, perempuan bebas. Tempat santai, araik. Ya. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Penghuni surga mereka akan bersantai, bersenang-senang di bawah naungan bersama dengan pasangannya di atas araik, di atas tempat santainya. Pelayan, wildanum mukhalladun. Ya, kalau semua dikerjakan sendiri capek. Punten Bapak Ibu, apa bedanya antara kekayaan Allah dan kekayaan manusia? Kalau manusia semakin kaya, dia semakin butuh orang untuk mengurus kekayaannya. Dulu rumahnya sederhana, bisa diurus sendirian. Sekarang rumahnya semakin luas, gak bisa ngurus sendirian, capek gitu. Maka dia butuh orang. Semakin bertambah kekayaannya, semakin dia butuh orang lain untuk mengurus kekayaan. Artinya manusia itu semakin kaya semakin butuh. Dia punya toko 200 cabang, kalau dilayani sendiri gak akan bisa. Semakin diberikan kekayaan, semakin dia butuh kepada orang lain. Maka Allah pun memberikan pelayan ketika di surga, dan pelayannya itu awet muda. Wildanun mukhalladun. Wildan itu muda, mukhalladun itu awet, selama-lamanya dia akan muda. Ada kalanya punya pelayan seiring dengan usia kemampuannya menurun. Tapi kalau awet muda terus good looking lah kalau bahasa kita gitu ya, maka dilayani juga enak dan cepat. Ada hari-hari pertemuan khusus untuk penghuni surga ya. Di pertemuan-pertemuan inilah mereka saling bercengkrama, mengingat masa lalu ya, mengenang amal-amal ketika mereka hidup di dunia. Allah berikan bidadari, dan ada masa mereka diperlihatkan orang-orang yang ketika di dunia pernah mempersekusi mereka, menyiksa mereka. Di akhir surat Al-Mutaffifin, Allah gambarkan salah satu kenikmatan penghuni surga adalah menertawakan orang-orang yang sedang disiksa di neraka, karena mereka ketika di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Di surat Al-Mutaffifin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyawm alladzina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal araiki yanzurun. Hari ini di surga, orang-orang beriman akan menertawakan orang kafir duduk di atas dipan sambil memandang. Semua orang pada akhirnya akan tertawa dan menertawakan. Pilihannya mau duluan atau mau belakangan. Menertawakan duluan berarti di dunia, menertawakan belakangan nanti insyaallah di surga. Mereka inilah orang-orang yang ketika di dunia ditertawakan, dilecehkan, dihinakan, disiksa, dan ketika di akhirat Netanyahu disiksa, orang-orang Palestina kemudian wekdor sih Netanyahu, Galan dan seterusnya ketika disiksa karena mereka tidak tobat misalnya, mereka akan tertawa sambil minum. Ada air di sana. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal araiki yanzurun. Ada masanya hati itu diberikan kepuasan oleh Allah melihat orang-orang yang ketika di dunia suka melecehkan, menghinakan, menyiksa, bikin sakit hati, bahkan sampai mati. Di akhirat Allah akan gantian. Tuh lihat orang-orang yang dulu menyiksa. Oh, Ustaz, berarti itu kalau begitu mau panasnya neraka kerasa? Enggak. Kalau begitu mereka akan melihat seremnya siksa neraka ketika di surga? Enggak. Kan suara api neraka itu menggemuruh besar luar biasa. Kalau mereka melihat berarti mereka serem. Ya, ini mah ilustrasi sekarang. Bapak Ibu, hari ini kita bisa melihat orang tanpa melihat background di belakangnya. Hari ini kita bisa mendengar suara orang tanpa mendengar berisik di belakangnya. Ada apa? Auto noise cancellation begitu ya. Dan difilter, background di belakangnya difilter. Hanya kita melihat orangnya saja. Di dunia kita bisa melihat orangnya tanpa kita melihat background di belakang. Di dunia kita bisa mendengar suara orangnya tanpa kita melihat kebisingan yang ada di sekitarnya. Apa iya Allah gak bisa membuat yang seperti itu di akhirat sana?
Jadi kenikmatan di surga tidak akan terganggu oleh ngerinya siksaan di dalam neraka. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Mereka diganjar dengan perbuatan yang dulu mereka kerjakan di dunia. Setiap nafas akan menjadi tasbih, dan puncak dari kenikmatan surga adalah melihat Allah. Di pertemuan ini penghuni surga mereka berkumpul, bertemu, kalau bahasa di dunia mungkin di satu stadion mewah luar biasa. Kemudian di pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala mendatangi penghuni surga. Wahai penghuni surga, labbaika ya rabb sa'dain. Apakah kalian ridho? Kata kita penghuni surga, ya Rabb, wa ma lana la narda. Bagaimana kami tidak ridho? Alam tubayyitu wujuhana. Bukankah Engkau sudah memutihkan, menerangkan wajah kami? Bukankah Engkau sudah memberi kami kenikmatan yang banyak di surga? Kata Allah, aku sudah meridhoi kalian semua. Aku akan berikan tambahan nikmat untuk kalian. Ya Rabb, nikmat apa lagi yang akan Kau tambah? Kami belum tuntas menikmati semua nikmat di surga ini. Yang diberikan nikmat terendah saja. Ya Rabb, satu planet saja belum saya nikmati semuanya. Ini planet yang kedua, belum, ketiga, keempat. Aku akan berikan tambahan. Apa itu ya Rabb? Aku akan perlihatkan diriku, wajahku kepada kalian. Dan disingkaplah, dibukalah hijab yang selama ini menghalangi orang untuk bisa melihat Allah. Ketika dibuka, bayangkan seperti kita, punten ini mengilustrasi saja untuk memudahkan ya. Kita sedang nonton di stadion, melihat ke arah yang sama, kemudian dibuka tirai seperti di pagelaran, dibuka tirainya, kemudian kita semua melihat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, surga itu makhluk, Allah itu khaliq. Surga itu ciptaannya Allah, yang menciptanya Allah. Kalau Rasulullah saja speechless, nggak bisa berkata-kata lagi menggambarkan keindahan surga, bagaimana kira-kiranya keindahan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan surga. Sehingga saat melihat Allah, nikmat surga itu semuanya jadi lupa, jadi hilang. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan balasannya wa ziyadah, dan mereka akan mendapatkan tambahannya. Kata para ulama, tambahan ini adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa melihat Allah pun manusia itu sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada surga terbaik untuk mereka dan tambahannya. Apa tambahannya bagi penghuni surga? Melihat Allah. Disingkap tirainya, dibuka hijabnya, dan kita bisa melihat Allah. Tentu bukan dengan mata yang kita miliki di dunia saat ini, karena postur tubuh kita, bentuk tubuh kita saat masuk surga sudah diberikan kekuatan oleh Allah tadi 100 kali lipat. Makannya juga lebih kuat, syahwatnya lebih hebat, jimatnya lebih dahsyat, sehingga panca inderanya juga lebih sensitif dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari keindahan surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat Nabi Yusuf saja, perempuan itu sudah motong tangan. Kalau melihat Nabi Muhammad saja, kata Jabir, saya melihat bulan purnama, saya melihat Rasulullah. Saya lihat bulan purnama, saya lihat Rasulullah. Wajah Rasulullah jauh lebih indah. Ini makhluk, ini ciptaan. Bagaimana dengan penciptanya, Al-Khaliq? Semoga cerita surga pagi ini akan jadi kenangan indah saat kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Nanti pas di surga teh, oh iya baheula nu Ustaz Ihsan teh itu tinggal ya. Mudah-mudahan begitu ya. Insyaallah. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Kita tidak ada kan ya? Alhamdulillah. Kita balik lagi ke dunia. Setelah kita traveling dan healing ke surga, kita kembali lagi beramal, meniti jalan menuju surga di dunia. Semoga Allah meridhai kita, dan semoga sekali lagi
duduknya di majelis ilmu ini, hadirnya kita di taman surga ini memudahkan jalan kita kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi